Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Saka dari kelas 11 TJKT 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang jaringan enterprise dan saya akan membuatnya dari nol di Cisco Packet Tracer mulai dari konfigurasi router, switch, VLAN, DHCP terpusat sampai routing otomatis dengan EGRP. Nah, ini adalah topologinya seperti kalian lihat di sini. Ada 3 router yang membentuk segitiga atau yang biasa kita kenal dengan topologi ring ya. Jadi di sini kenapa saya menggunakan ring, kenapa saya menggunakan 3 router, adalah agar adanya redundansi. Jadi ketika ada salah satu eh, yang nggak bisa terhubung gitu, misalnya di kabel yang ini tidak bisa terhubung, dia masih bisa nge-reach out ke main router melalui router B dan begitu pula sebaliknya. Masing-masing gedung ini mempunyai 5 switch seperti yang bisa dilihat di sini. Ada 5 switch, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama seperti di bagian kanannya. Nah, 5 switch ini, setiap switchnya ini mewakilkan satu departemen, jadi satu switch, satu departemen. Dan untuk 3 PC yang ada di masing-masing switch ini sebenarnya hanya sebuah demonstrasi saja. Karena ya sebetulnya ini bisa menampung lebih dari 3, tapi karena kita mengejar waktu, maka saya akan memberikan 3 PC saja, seperti itu. Oke, jadi kita akan mulai dari konfigurasi router terlebih dahulu, setelah itu switch, lalu kita akan verifikasi. Nah, tapi sebelum konfig, kita akan lihat dulu tabel IP yang akan digunakan. Gedung A menggunakan VLSM, tiap departemen dapat subnet sesuai jumlah usernya, dan gedung B menggunakan FLSM, jadi semua departemen ukurannya sama. Oke, kita akan melihat gedung A di sini. Kayak gedung A ada sales, marketing, IT support, HR, dan finance dengan VLAN dari 10 sampai 50 di sini. Dan ini ada networknya, dan untuk prefixnya kita sales dan marketing menggunakan prefix 27, sedangkan IT support, HR, dan finance dia menggunakan prefix 28. Karena kebutuhannya tidak sebesar sales dan marketing ya, dan ini ada gateway dan juga range-nya. Nah, untuk gedung B, di sini kita bisa melihat dari tabelnya ya, ada Engineering, Operations, Customer Service, Administration, dan R&D atau Research and Development. Nah, VLAN-nya melanjutkan dari yang di gedung A, yaitu dari VLAN 60 atau 60 sampai VLAN 100. Dan ini adalah untuk networknya, dan prefix yang kita gunakan sama semua, prefix 27 yang dapat menampung 30 host. Walaupun sebenarnya ada beberapa dari departemen ini yang tidak membutuhkan host sebanyak ini, tapi karena kita menggunakan teknik FLSM, jadi kita menggunakan prefix 27, dan ini adalah gateway-nya dan juga range-nya. Oke. Oke, di sini kita akan lanjut ya. Jadi kita sudah masuk ke router main router ini atau router 6. Lalu kita akan langsung saja pencet no atau n, lalu kita enter, lalu enable, configure terminal, dan kita akan masuk ke interface yang kedua ini, yang interface 2 per 0 dan interface gigabyte 3 per 0 ya. Interface gigabyte 2 per 0, lalu kita kasih IP 10.10.1.1.255.255.255.255.255.252. Kenapa 252? Karena kita di sini menggunakan prefix 30 yang berarti tidak membutuhkan banyak tidak membutuhkan banyak IP ya. Di sini hanya yang penting dia bisa terkonek untuk ke router yang A dan router yang B. Oke, kita lanjut. Lalu no shutdown dan exit. Lalu kita ke interface G3 per 0. Oke, nah kita akan IP add 10.10.1.5.255.255.255.252 sama ya. Lalu kita no shutdown dan exit. Oke ya, jika sudah selesai dengan router yang ini, kita sudah selesai menambahkan koneksi ke router A dan router B, maka kita akan memasukkan EGRP-nya ya. Kita akan tambahkan router EGRP 100, lalu network 10.10.1.0, ini untuk networknya, lalu ini 00.3, lalu sama untuk yang bawahnya juga kita tinggal ganti saja 10.4, dan sudah selesai maka kita no auto summary dan lalu kita exit. Nah, jika kita sudah dengan router EGRP-nya, maka kita akan
masuk ke DHCP pool ya. Jadi di sini kita akan mengexclude address ya. Kita akan IP DHCP excluded address. Ya, jadi fungsinya ini adalah agar address-address ini tidak ikut ketika kita memasukkan DHCP. Jadi eh, misal kita akan menambahkan 168.10.1. Jadi IP yang ini tidak akan masuk jika nanti kita si PC ini nge-request, yang mana jika hal itu terjadi akan maka mungkin akan terjadi konflik IP seperti itu. Disebut address. Oke, ini untuk yang gedung A terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke gedung B nanti lah. Lalu 33, lalu ada 65, lalu ada 65, dan lalu 81, dan yang terakhir adalah 97. Nah, jika sudah, maka kita akan masuk ke IP DHCP pools-nya. Nah, ini IP DHCP pool ini sama semuanya, jadi saya akan menyontohkan satu saja. Misalnya ini untuk sales terlebih dahulu ya, paling atas sales sampai terakhir ya. Ini adalah pool yang pertama, DHCP pool sales ya. Ini networknya kita menggunakan network sales ya. Nah, untuk network sales itu 192.168.10.0 dengan prefix 255.255.254, karena kita menggunakan prefix 27. Lalu kita enter, lalu kita masukkan default router untuk gateway 192.168.10.1. Default router itu gateway yang berarti dia sama seperti yang di atas ini, yang di excluded address ya. Untuk ini kita menggunakan paling atas karena dia yang paling pertama, jadi 10.1. Oke, dan jika sudah, oh salah, default router 191.168.10.1. Nah, jika sudah, maaf tadi ada typo sedikit. Nah, jika sudah, maka kita akan masuk ke DNS. Kita akan masukkan DNS 888. DNS ini opsional, jika untuk demonstrasi saja maka tidak perlu, tapi jika ingin mengkonfigurasi server asli maka dibutuhkan ya. DNS server 8888, lalu kita exit dan sudah selesai. Nah, untuk DHCP pool marketing, IT support, HR, dan finance itu sebenarnya sama saja, tinggal diganti network dan subnet masknya saja. Nah, jika untuk IP yang menggunakan prefix 28 seperti IT support, HR, dan finance, dia menggunakan subnet mask, yaitu adalah 255.255.255.240. Oke, jika sudah dengan router A, dengan DHCP di router A atau router building A, maka kita akan lanjut ke router yang ke DHCP untuk router yang building B ya. Di sini kita sama ya, kita akan IP DHCP excluded address 192.168.11. Untuk yang ini kita menggunakan titik 11 agar tidak konflik dengan yang sebelumnya. 11.1, lalu kita tambahkan titik 33, lalu setelah itu titik 65, lalu 97, dan terakhir 129. Nah, jika sudah, maka sama seperti sebelumnya, di sini saya menyentuhkan satu saja. Di sini IP DHCP pool engineering. Sini kita masukkan network 192.168.11.0, 255.255.254. Nah, kita menggunakan prefix 27. Jadi semua subnet mask yang akan kita tambahkan di network IP DHCP pool ini adalah 255.255.255.224, karena sama semua, dan itu adalah kelebihan dari FLSM. Dia eh, tidak usah pusing memikirkan subnet masknya apa untuk departemen ini apa, departemen ini apa, dan departemen yang satunya lagi apa, seperti itu. Dan oke, jika sudah, kita masukkan default router 192.168.10, maaf, titik 11.1 ya, seperti yang kita sudah execute, seperti yang saya bilang tadi ya. Lalu DNS server 888 dan kita exit. Oke, sudah ya. Lalu untuk yang lain-lainnya kita sama saja, tapi bedanya
hanya di default routernya pastinya beda. Kita default router menggunakan gateway yang tadi di atas kita sudah buat, dan networknya juga berbeda tentunya ya. Oke, nah jika kalian sudah untuk konfigurasi semuanya, maka kita tinggal pencet N, kita tinggal ketik N, lalu kita write memory, dan itu akan bikin configuration, dan sudah, maka konfigurasi yang tadi kalian sudah buat sudah tersave ya, seperti itu. Nah, untuk di router building ini dia sebagai apa? Jadi dia sebagai jalur untuk menyalurkan router DHCP dari main router ke switch-switch ini. Jadi dia router on a stick, dan dia juga sebagai tempat untuk VLAN dari 10 sampai 50 nanti, dan juga untuk sebagai backup juga seandainya salah satu ini dari router B dia menghilang atau dia tidak dapat bekerja. Oke, jadi kita akan lanjutkan saja. Ya, pertama kita enter, lalu enable configure terminal. Setelah itu kita akan masuk ke, kita ganti dulu host name-nya building A, lalu kita eh, masukkan interface D, lalu kita masukkan interface-nya. Di sini ada interface G1 dan G2. Oke, G1, G1.0, lalu IPF 10.10.1.2, 255.255.255.252. Oke, no shutdown dan exit. Lalu kita ke interface G2.0. Lalu kita akan melakukan IP baru di sini, IPF 10.10.1.255.255.255.252, lalu no shutdown juga dan exit. Nah, setelah ini sudah, kita akan langsung masuk ke sub interface router on a stick untuk VLSM-nya. Jadi kita akan mengaktifkan port fisik terlebih dahulu, lalu kita membuat sub interface untuk setiap VLAN, dan polanya sama seperti DHCP, jadi dia berulang dari VLAN 10 sampai ke VLAN 50 ya. Jadi kita akan mulai terlebih dahulu ini untuk VLAN 10 dulu ya, untuk interface ke sales. Ya, kita akan interface G3/0, SG3/0, lalu kita no IP address atau IP add, lalu no shutdown dan exit ya. Lalu kita akan membuka sub interface-nya ya, interface G3/0 titik 10. Jadi 10 ini mewakilkan VLAN 10 ya. Jadi oke, titik 10, dan oke, sudah masuk. Lalu encapsulation dot 1Q 10 juga, karena ini encapsulation-nya untuk VLAN 10 ya. Jika VLAN 20 maka encapsulation dot 1Q-nya jadi 20, dan seterusnya dan seterusnya. 10, lalu kita akan menambahkan IP address 192.168.10.1.255.255.255.224. Nah, setelah itu kita masukkan IP helper address, yaitu adalah IP helper address yang berguna untuk agar si PC ini dapat merequest DHCP ke router yang pertama, router main. PC1, lalu kita exit. Nah, ini lalu untuk VLAN-VLAN yang selanjutnya, untuk VLAN 20 sampai ke 50 itu tinggal diulangi saja, hanya yang diganti adalah yang pastinya adalah di sini ada IP address-nya dan juga VLAN-nya. Untuk IP helper address semuanya sama, 10.10.1.1 ya, seperti itu. Oke, jika sudah mengkonfigurasi semuanya, kita tinggal menambahkan untuk EIGRP-nya ya. Jadi di sini kita ada untuk EIGRP-nya. Oke, ya, kita tambahkan saja router EIGRP 100 ya, sama. Oke, bisa. Setelah itu kita bisa langsung saja menambahkan, network 10.10.1.0, lalu 000
3 untuk wildcard masknya. Jadi prefix 27 adalah 00031 dan wildcard prefix 28 adalah 00015. Oke, jika sudah kita no auto sum seperti yang sebelumnya, lalu kita exit, kita end dan akan write memory. Kita akan lanjut ke router PT yang selanjutnya, router untuk ke building B. Oke, kita akan enter enable configure, akan configure terminal ya. Lalu kita akan melihat dulu di sini 8 dan ini 9. Oke, kita akan mulai dari 9, interface G9.0, IP address 10.10.1 titik yang ini titik 6 255 titik 255 titik 252. Oke, no SL. Habis itu exit. Oke, lalu kita ke interface G8.0, lalu interface 8.0, lalu IP at 10 titik 10 titik 1 titik 10 dan 255 titik 252 dengan no shutdown dan exit. Oke, maka seharusnya sudah hijau ya semuanya, berarti mereka seharusnya sudah bisa langsung eh, bisa saling berkomunikasi ya. Dan lalu setelah itu kita akan eh, tambahkan ya di sini. Nah, setelah itu kita akan sama seperti yang sebelumnya, sama seperti di router A, kita akan tambahkan di sini untuk yang switch 5 ini ya, ke gig 7/0 ya. Kita akan masuk ke interface G 0, lalu no IP address, no shutdown. Kita exit, lalu kita akan masuk ke interface G7/0.60 ya, ini untuk VLAN-nya. Lalu encapsulation, dan jika sudah maka encapsulation dot 1Q60. Oke, jika sudah maka kita tambahkan IP address IP at 92.168.11.1 lalu 255.255.254 ya dengan subnet masknya, dan IP helper address yang kita akan gunakan di sini adalah 10.10.1.5 atau gateway untuk masuk ke router, ke main router. Oke, lalu kita exit. Nah, untuk yang 70, 70, 80, 90 kita akan kita tinggal mengganti yang di .1Q-nya saja dan juga di bagian akhirnya. Jadi misal G8/0 titik 70 seperti itu. Ya, untuk helper address tidak perlu diganti dan pastinya IP address-nya di sini diganti sesuai dengan IP address dari si VLAN tersebut ya. Mungkin bisa 11.1, 11.30.3, bisa 65 dan selanjutnya seperti itu. Oke, jadi di sini sudah selesai dengan konfigurasinya, tinggal kita tambahkan lagi untuk router EIGRP-nya ya. Oke, jadi untuk router EIGRP-nya di sini kita akan menambahkan ya semua wildcard mask-nya sama. Ya, kita pertama-tama router EIGRP 100 ya. Lalu kita akan tambahkan network 10.10.4 0.0.3. Lalu kita akan tambahkan juga sama network 10.10 network 10.10.1 titik mana sih setelah 10.10.1.8 3 dan sudah. Lalu kita akan tambahkan network untuk yang 192.168 titik 11.0 000.31. Jadi untuk di FLSM ini kita semua wildcardnya sama di 0.0.0.31 ya. 11.1 oke, enter. Lalu kita akan ganti di sini 11 0, lalu kita ke 32, lalu jika sudah kita 64, ada 64, lalu setelah itu
196, dan yang terakhir ada 128. 128, lalu no auto summary, dan oke ya, no auto summary, dan lalu kita exit, lalu kita end, dan kita write memory, dan konfigurasi router selesai. Kita sekarang akan masuk ke konfigurasi masing-masing switch. Oke, jadi kita di sini sudah masuk ke CLI dari switch-nya, dan di sini kita tinggal menambahkan ini. Jadi kita di CLI switch 0 ya, atau switch untuk sales, lalu kita enter, lalu enable configure terminal. Lalu kita akan switch config ya, switch config, lalu VLAN 10, dan lalu kita akan tambahkan name sales. Nah, setelah itu kita akan exit. Nah, setelah itu kita akan ke interface F0 per 1. Dia akan switch port mode trunk ya. Lalu ada sedikit typo ya. Switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 10, dan setelah shutdown dan exit ya. Lalu untuk akses port untuk PC-nya, jadi itu adalah trunk port ke router ya, dari switch ke router, dan sekarang ini adalah akses port untuk PC-nya. Sekarang kita masuk ke interface range F0 per 2 sampai 24, oh maaf, 22 sampai 24. Nah, jika sudah, kita akan ganti switch port mode-nya menjadi akses, lalu switch port access VLAN 10, lalu spanning tree pass. Ini spanning tree port pass dia, agar portnya dia dapat melakukan memberi IP secara cepat ya. Lalu oke, ini normal, akan banyak caution seperti ini karena tadi kan langsung semuanya dari 0 per 2 sampai 24 ya. Lalu kita akan no shutdown dan exit dan end, dan lalu kita akan write memory. Nah, kita di sini sudah selesai konfigurasi switch-nya. Kenapa hanya satu ya? Karena yang switch yang lainnya itu sama saja konfigurasinya, hanya dibedakan untuk kode nomornya saja, nomor VLAN-nya ya. Jadi untuk VLAN ID dan juga encapsulation.1q-nya itu sesuai dengan nomor VLAN yang kita berikan di router, dan untuk penamaannya juga ya pasti names-nya untuk marketing ya pasti pakai marketing, dan yang lainnya juga. Dan ya mungkin segitu saja, kita akan langsung lanjut ke testing. Oke, nah jika sudah, maka semuanya akan hijau ya seperti yang kalian bisa lihat. Dan di sini kita sudah ada dua PC di sini ya. Saat di sini dengan DHCP request successful 10.2 dan 10.3. Nah, jika kita ngeping dari 10.3, kita akan ping 192.168.10.2, maka dia langsung bisa ya. Oke ya, dan jika mengirim paket juga pastinya akan bisa di sini, dari sini ke sini, dan akan successful. Nah, di sini kita juga ada di sini ya 11.2. Kita akan coba dari sini, kita akan ke terminal, maaf, kita akan ke command prompt, lalu kita akan ping 192.168.11.2, dan apakah dia bisa? Oke, jadi sebenarnya tadi saya tidak bisa ngeping ya, tapi jika bisa dilihat di sini, jika saya menambahkan di sini dari PC yang ini yang 10.3 ke yang 11.2, dia akan successful ya. Jadi mereka sudah bisa saling berkomunikasi, dan ya pastinya sudah successful semuanya. Dan mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.